Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Dr. Willy Arofa sebagai Ketua Penguji pada ujian tertutup saya kali ini. Salam hormat saya kepada Prof. Insinyur Samsir Abduh sebagai promotor dalam doktoral saya kali ini, dan juga salam hormat kepada Dr. Wahyuningsih sebagai kopromotor ujian doktor saya hari ini. Kemudian salam hormat saya kepada Prof. Dr. Pacajati sebagai anggota penguji pada kali ini. Yang saya hormati Dr. Justin Tanuwijaya, Dr. Desi Asyanti sebagai anggota penguji pada ujian tertutup kali ini, dan juga kepada Prof. Dr. Setiani sebagai penguji luar pada ujian tertutup kali ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan terkait ujian tertutup program doktoral dengan judul Pengaruh Strategic Orientation, Organizational Culture, dan Corporate Entrepreneurship terhadap Firm Performance UMKM yang dimediasi oleh Business Model Innovation. Perkenalkan, saya Paramita Mesayu, angkatan 14 dari Konsentrasi Strategic Management. Sebagai awalan, saya akan menyampaikan notulen seminar hasil penelitian, catatan-catatan yang disampaikan oleh penguji dari Prof. Willy, Prof. Samsir, Dr. Wahyuningsih, Dr. Justin Tanuwijaya, Dr. Desi Asyanti, yang semuanya telah saya perbaiki. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan gambaran UMKM yang ada di Indonesia. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, memiliki kontribusi besar terhadap penghasilan PDB nasional sampai 60% lebih. Kemudian bisa menyerap total tenaga kerja lebih dari 90%, kemudian memiliki kontribusi total investasi nasional 60%. Kemudian memiliki banyak kontribusi sesuai dengan bentukan atau kapasitas usahanya. Namun ada banyak kendala yang didapati oleh UMKM Indonesia, sehingga perlu kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung kinerja UMKM yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, ada salah satu daerah di Indonesia, yaitu Kota Tangerang Selatan, dengan daerah pemekaran terbaik menurut Kemendagri, dengan jumlah penduduk memiliki bonus demografi usia produktif yang mencapai 71,42% menurut data 2022, dan juga memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang baik dari tahun ke tahun, memiliki supporting luar biasa kepada UMKM melalui dukungan regulasi pemerintah kota terhadap UMKM-nya melalui Perda nomor 4 tahun 2022 terkait pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Dari data, UMKM Tangsel berjumlah kurang lebih 90.000 UMKM, diambil dari data Dinas Koperasi UMKM Tangsel tahun 2022 dengan berbagai macam klaster UMKM di dalamnya mencapai 20 klaster, di mana klaster kuliner menjadi salah satu klaster mayoritas dengan perkembangan yang cukup baik dengan total omset kontribusinya lebih dari 16 triliun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam penelitian yang saya lakukan ini memiliki beberapa research gap yang menarik untuk diteliti, di mana kendala-kendala yang dimiliki oleh UMKM mengenai akses pembiayaan, akses pasar, dan bahan baku, tentu ini membutuhkan kebijakan dari pemerintah yang tepat sasaran berdasarkan data yang memadai untuk mendukung kinerja UMKM lebih berkembang. Dari literatur, saya mendapatkan research gap di mana penempatan variabel business model innovation sebagai variabel mediator untuk memediasi faktor strategic orientation, organizational culture, dan corporate entrepreneurship terhadap firm performance UMKM. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada kebaharuan dalam penelitian ini yang akan memberikan pengaruh
yaitu strategic orientation dan corporate entrepreneurship terhadap fund performance yang dimediasi oleh business model innovation. Untuk apa? Untuk mendorong beberapa peran serta pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam membina UMKM. Adapun perumusan masalah yang saya angkat dalam disertasi saya kali ini, melihat bagaimana pengaruh variabel-variabel independennya terhadap variabel dependennya, dalam hal ini firm performance UMKM, yang tentu salah satu permasalahan yang diteliti adalah hubungannya yang ada mediasinya terhadap firm performance melalui business model innovation. Bapak Ibu sekalian, tujuan penelitian saya adalah untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen, variabel mediasi, dan variabel dependen untuk melihat bagaimana firm performance dari UMKM di Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu sekalian, dalam penelitian ini tentu ada tinjauan pustaka dari literatur-literatur yang menjadi dasar saya untuk bisa lebih mendalami berbagai macam variabel yang ada, baik itu strategic education, organizational culture, corporate entrepreneurship, business model innovation, dan juga firm performance. Literatur yang dibahas juga merupakan literatur terkini. Selanjutnya ada juga penelitian-penelitian terdahulu, lebih dari 20 peneliti mengenai lebih dari 20 literatur yang saya dalami mengenai variabel-variabel yang ada untuk lebih kita perdalam dalam penelitian ini. Adapun research framework yang saya bangun, kita lihat dalam skema ini, gambar ini, untuk melihat pengaruh langsung yang ditandai dengan garis panah solid dan juga pengaruh tidak langsung melalui garis panah putus-putus. Bagaimana hubungan antar variabelnya kita bisa lihat dan kita bangun hipotesisnya. Bapak Ibu sekalian, dibangun hipotesis H1 sampai H10 untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel yang dibangun, baik itu variabel independen, terhadap variabel dependennya, ataupun juga dipengaruhi oleh variabel mediasinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang saya lakukan ini melalui metode penelitian kuantitatif dengan melakukan hipotesis testing, di mana sumber data yang saya gunakan adalah sumber data primer melalui kuesioner dengan menggunakan metode penentuan sampel atau proposing sampling, di mana populasi yang sebagai populasi yang saya ambil dalam objek penelitian saya kali ini adalah pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan. Adapun jumlah sampel yang saya ambil lebih dari jumlah minimum yang diambil berdasarkan literatur Hare et al. Kemudian purposive sampling yang saya ambil merupakan pemilik UMKM dengan minimum sebagai pengambil kebijakan. Kemudian UMKM yang berdiri minimum 1 tahun, dan UMKM dengan klaster kuliner yang memiliki kita perlu mengetahui bagaimana karakteristik responden yang merespon dari kuesioner yang disebarkan. Data responder berdasarkan jenis kelamin. Data responden berdasarkan pendidikan paling banyak sejumlah 86 orang adalah pendidikan sarjana. Ada
dilakukan uji statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang dibangun. Dari dimensi yang ditetapkan, responden merespon rata-rata di atas 4 nilainya, yang artinya responden memiliki persepsi setuju terhadap indikator-indikator yang disampaikan atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Kemudian dilakukan analisis penelitian perancangan otomotor model untuk melihat bagaimana gambaran dan hubungan dari variabel-variabel yang dibangun. Kemudian kita bisa lihat hasil uji untuk melihat validitas dengan melakukan uji loading factor, kemudian melihat nilai validitas diskriminan, dan juga hasil uji average variance extraction, di mana seluruh variabel yang dibangun itu menunjukkan kevalidan. Selanjutnya, diadakan uji reliabilitas terhadap seluruh variabel yang dibangun untuk melihat bahwa seluruh variabel yang dibangun reliable. Dan juga melakukan uji selanjutnya untuk goodness fit of model, bahwa uji inner model ini merupakan uji yang layak untuk dilanjutkan. Kemudian dilakukan uji hipotesis. Bapak Ibu sekalian, uji hipotesis terhadap seluruh variabel yang dibangun, variabel yang diteliti pada penelitian saya, semua hipotesis yang dibangun baik dari H1 sampai H10 semuanya mendukung. Untuk pembahasan hasil penelitian, pengaruh strategic orientation, organizational culture, dan corporate entrepreneurship terhadap performance merupakan signifikan positif. Hasil penelitian mendukung indikator usaha mikro, kecil, dan menengah terus mengembangkan produknya secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM dapat melakukan pengembangan produk dengan baik, melakukan terus-menerus, dan bisa untuk keberlanjutan usahanya. Kemudian ada aspek menarik, yaitu aspek persaingan usaha antar UMKM untuk menjadi daya tarik pengembangan inovasi produk, bahwa pengaruh utama dari bisnis model innovation terkait ini diharapkan kepada wirausaha UMKM dapat menempatkan produk unggulan menjadi bagian tidak terpisahkan untuk bertahan atau menang dalam persaingan usaha. Kemudian ada perbandingan hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel independen dengan variabel dependennya. Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, ditunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel mediasi memiliki pengaruh kuat untuk meningkatkan hubungan antara variabel independen dengan dependennya. Hasil kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan secara umum bahwa strategic orientation, organizational culture, corporate entrepreneurship adalah variabel yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap firm performance, dan pengaruh variabel mediasinya yaitu business model innovation memiliki pengaruh yang kuat terhadap firm performance pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan. Kemudian aspek kreativitas, budaya, dan kekuatan lokal yang difokuskan kepada pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan akan semakin baik dan meningkat kualitasnya, sehingga dalam menghadapi persaingan untuk sistem penjualan terbaru membutuhkan bisnis model innovation. Dan hal menarik lainnya adalah terkait dimensi kreativitas untuk salah satu indikator terbaik di bisnis model innovation. Untuk implikasi penelitian, ada implikasi teoritik yang bagaimana setiap variabel yang dibangun pada penelitian ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan firm performance UMKM. Adapun implikasi manajerial untuk memberikan masukan kepada pengelola usaha, manajerial di sini untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kualitas produksi, dan keterlibatan dari variabel-variabel Anda untuk memberikan masukan dan sebagai prioritas utama. Implikasi strategik tentu menjadi prioritas untuk memberikan kebaikan untuk melalui peningkatan pertumbuhan penjualan dan profitabilitas kualitas dari UMKM menjadi lebih baik lagi. Dan terakhir, implikasi kebijakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan inovasi yang harus dibangun oleh UMKM. Terakhir, untuk keterbatasan dan saran dalam penelitian saya, bahwa penelitian saya
dan selanjutnya bisa mengembangkan wilayah yang lebih luas untuk responden yang diambil dan juga bisa mengembangkan di sektor lainnya serta penelitian bisa lebih dikembangkan untuk variabel-variabel lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon masukan dan sarannya bagi penelitian saya di disertasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan pertama, Prof. Panca, silakan Prof. Panca. Prof. Panca. Baik, ya, terima kasih Pak Ketua, Prof. Billy yang saya hormati, serta para promotor dan kopromotor UNIC dan para pemuji Dr. Justin serta Dr. Desi dan Prof. Stiani. Nah, selamat ya buat para mita ya. Sudah ujian tertutup ya. Tinggal selangkah lagi nih ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau saya lihat dari penelitian terdahulu, ini ada 20 ya. Iya, Prof. Coba jelaskan secara singkat aja. Apa yang membedakan dengan penelitian saudara? 1 menit jelaskan, ya. Nah, iya. Itu berlanjut pertanyaannya. Silakan. Apa yang membedakan? Baik, Prof. Kalau di penelitian selanjutnya disampaikan bahwa disampaikan bahwa variabel-variabel yang diteliti masih secara parsial. Sebagai contoh, pada penelitian Kinderman et al. Dilakukan penelitian untuk variabel strategic orientation, corporate entrepreneurship untuk firm performance, namun tidak ada variabel mediasi di dalamnya. Kemudian juga secara parsial di penelitian-penelitian lain tidak dilakukan pada variabel yang saya gunakan di penelitian saya kali ini. Ini dari kerangka konseptual ini ada 3 kan, strategic orientation, organisasi culture, serta corporate entrepreneurship ya. Ini ada betul. Pengaruh langsung terhadap firm performance dan pengaruh tidak langsung terhadap dimediasi oleh business model innovation ya. Pertanyaan saya ya, dari 3 variabel ini yang pengaruh langsung itu besar mana terhadap firm performance? Pengaruh tidak langsung lebih besar. Langsung dulu. Oh, langsung dulu. Pengaruh langsung. Pengaruh terhadap saya munculkan ya, Prof. Ininya. Ya, coba gambarkan ya. Nah, ini penting ini. Nah, bukan gambarnya. Iya, tuh. Jadi sini, Prof. Bukan. Gambarnya aja, ya. Nah. Oh, iya. Sehingga pengaruh langsung yang paling besar itu pengaruh di organizational culture, Prof. Oke. Karena pengaruh tidak langsung? Kalau tidak langsung paling besar di strategic orientation. Nah, pertanyaan saya ya, kenapa kok organisasi culture langsung lebih besar, tapi di mediasi kecil dia? Malah kalau di mediasi besar strategic orientation dia? Iya, betul. Apa alasannya? Iya, Prof. izin menyampaikan bahwa populasi sampel yang saya ambil adalah UMKM dengan klaster kuliner bersertifikasi halal, di mana sampel yang diambil ini memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh. Harapannya kita bisa melihat bahwa organizational culture di UMKM yang sifatnya kecil organisasinya dan spesifik apa yang dijual itu memiliki nilai-nilai untuk bisa nilai-nilai yang bisa jadi budaya organisasi dalam membangun usahanya. Dan ternyata organizational culture di UMKM pasar kuliner halal ini memiliki dampak lebih besar untuk performance-nya dibandingkan dengan dampak tidak langsungnya di business innovation. Sedangkan untuk dimensi atau variabel strategic orientation itu lebih besar pengaruhnya ketika ditambahkan business model innovation. Kita lihat dimensi yang dibangun di strategic orientation meliputi customer, kompetitor, dan cost ini membutuhkan inovasi di dalamnya dalam meningkatkan pengaruhnya untuk meningkatkan firm performance di UMKM. Seperti itu, Prof. Adakah yang jurnal mendukung ini? Yang kalau tadi organisasi culture lebih
besar. Ada nggak yang jurnal mendukung penelitian Menurut Bu? iya, ada Prof menurut Yari et al tahun 2021. Oke ya, itu kalau ada nanti tolong di pembahasannya ini kan menarik nih kan ya. Iya, Justru karakter ini kalau langsung dia besar, kalau di mediasi malah kecil kan ya. Tadi iya, kuat ya kan tadi kan ya, itu ditambahkan nanti pembahasannya jurnal mendukung itu ya. ya Sekarang baik. yang terakhir dari penelitian Bu Paramita ini bisa nggak ini hasilnya dijeneralisasikan penelitian ini? Penelitiannya bisa digeneralisasikan melihat karakteristik yang sama pengelolaannya baik untuk bisnis di UMKM dan organisasi lainnya, Prof. Karena memang di era sekarang membutuhkan bisnis model innovation untuk bertahan dan sustain untuk membangun usaha. Oke, ini menarik ya. Ya. Baik, Prof. Billy, sudah saya cukup. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, Prof. Panca. Terima kasih. Terima kasih. Bu Paramita tadi ya masukannya Bu Paramita ya? Siap, Prof. Terima kasih. Bu Setiani, Prof. Setiani, monggo, silakan. Baik Prof. Willy. Selamat kepada Mbak Paramita sudah sampai di ujian tertutup hari ini. Baik, Prof. Tapi ujian tertutup juga harus terus melengkapi dan menyempurnakan disertasinya. Baik, Prof. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana teknik samplingnya dengan purposive ya tadi ya. Iya, Prof. Purposive. Kalau di daerah tertentu tentu saja selain purposive sama dengan maksud tujuan dari kinerja UMKM-nya, tentu saja bagaimana purposive itu ada disebutnya convenient sampling. Kalau kita mau cari sampel yang mudah terjangkau dan lain-lain itu penting diutarakan, dijelaskan. Karena di bab 3 belum dijelaskan ini populasi sampelnya. Dan itu paling penting dijelaskan. Ke sana ya. Yang pertama. Dan yang kedua, bahwa Anda punya teori dari resource base ya. Teori ini menggambarkan bagaimana keinginan daripada para UMKM untuk selalu melakukan perubahan, perbedaan sehingga punya kinerja yang unggul dari pesaingnya. Beberapa indikator sudah dijelaskan, tetapi nih indikator itu penting. Indikator itu fakta saat ini. Makanya data-data pada saat di Tangerang Selatan tidak hanya bahwa UMKM itu unggul, bagaimana datanya secara internasional. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana perkembangan 3-5 tahun di Kabupaten Tangerang itu. Karena program doktor nanti implikasinya pada acuan rujukan regulator. Anda sudah menyebutkan beberapa sumber. Nah, UMKM kalau nggak punya regulator, bagaimana mengembangkannya? Itu yang perlu dicatat bahwa acuan ini menjadi usulan kepada pemerintah daerah sehingga UMKM itu terus berlangsung, sustain, growth, disebutnya growth. Growth-nya nggak cuma sales, tapi juga kepuasan dari pelaku. Nih, jadi masalah penting, masalah yang ada di Tangerang Selatan tetap harus ada datanya. Secara jelas dibuat grafik. Itu turun atau naik ya? Jangan Indonesia. Nanti usulannya ke Jokowi. Bukan. Usulannya ke pemerintah daerah. Kalau sempat pada saat sudah lulus ujian tertutup. Itu jadi kalau ditanya, halo, bagaimana Anda menjadi dokter selama ini, apakah sudah acuannya sudah akan dilakukan oleh pelaku maupun bantuan dari regulator itu. Kalau itu sudah dilakukan, misalnya jadi dokter itu sesuatu yang membanggakan, membantu lingkungan yang lebih luas, tidak hanya teori. Teori memang untuk strategik, teorinya market base, resource base, sudah mau teori mana lagi. Tetapi
bagaimana inovasi atau perubahan, perbedaan, continuous improvement terus dilakukan. Strategik itu ke sana semua. Tapi continuousnya tentu saja didukung oleh lingkungan yang membawahi pelaku UMKM. Coba Bapak Ramita bisa jelaskan nggak? Iya, baik Dari variabel 5 itu Anda sudah melakukan kuesioner nih, sudah ada validitas, sudah ada hasil validity terbaik, tertinggi, kritikal gitu ya. Kritikal itu mau ngomong terbaik boleh, mau terendah boleh. Coba satukan 1-2 alinea bahwa penelitian ini saya mendapatkan inspirasi apa dari orientation, dari culture, dari entrepreneurship sampai kepada performance. Coba bisa jelaskan itu. Jelaskan itu 1-2 alinea yang menyangkut 5 variabel itu. Kalau itu sudah paham, waduh, dokter itu luar biasa. baik, Prof. Coba jelaskan. Iya, terima kasih sebelumnya pertanyaannya, Prof. Saya coba menjelaskan UMKM dalam 2-3 tahun terakhir ketika terjadi COVID itu sangat menjadi salah satu komponen yang membantu perekonomian tetap bertahan. Dalam hal ini tentu orientasi-orientasi dalam variabel yang dibangun membutuhkan penguatan. Dalam hal ini bisnis model innovation menjadi penguat nilai-nilai yang sudah ada dalam UMKM di Kota Tangerang Selatan untuk bisa terus bertahan dalam tahun-tahun mendatang. Hal ini menyebabkan apa yang saya teliti ini menemukan banyak fenomena di lapangan. UMKM terus berjuang untuk bisa bertahan. Kemudian bertahan saja tidak cukup, tapi juga harus banyak inovasi yang dilakukan. Maka ketika kuesioner ini disebarluaskan, UMKM memberikan gambaran kepada saya sebagai peneliti bagaimana mereka punya nilai-nilai strategic orientation, memiliki nilai melihat konsumen sebagai orientasi, kemudian kompetitor juga menjadi bagian untuk meningkatkan performa UMKM, kemudian juga terus bagaimana culture yang sudah dibangun dalam UMKM ini terus meningkat. Kemudian juga corporate entrepreneurship, rasa atau kepemilikan untuk berwirausaha ini ternyata hasil penelitiannya terus meningkat ketika bisnis model innovation itu dimasukkan dalam penelitian ini dan melihat fenomena yang ada di UMKM ini untuk terus meningkatkan sales growth dan juga profitabilitas untuk performance yang ada di Kota Tangerang Selatan UMKM-nya. Maka penelitian ini memberikan gambaran kepada saya UMKM yang ada dengan berbagai macam intervensi pemerintah yang sudah didapatkan, misalnya dengan sertifikasi halal yang difasilitasi pemerintah, itu tidak cukup untuk bisa meningkatkan performance. Butuh bisnis model innovation yang terus berkala, inovasi-inovasi yang dikembangkan untuk terus meningkatkan keberlanjutan dan juga meningkatkan competitive advantage di masa-masa yang akan datang. Seperti itu, Prof. Ya, memang secara general begitu. Masih secara umum ya. Kalau secara fakta, para kita harus tahu fakta itu contohnya sudah dites di kuesioner. Contohnya, bagaimana dengan mengutamakan konsumen, pelaku UMKM, mengutamakan konsumen punya visi misi. Ini dengan catatan bahwa validitas sudah terbaca ya. Mengutamakan visi misi, kemudian bagaimana terus mengembangkan secara berkala, kemudian terus mempertahankan kualitas, dan berhubungan dengan kreativitas. Aktivitas itu innovation-nya. Perbedaannya. Wah, terpental ya Bu Satyani.
terputus Prof. Setiani. Signalnya nggak bagus kali. Ayo masuk lagi. Silakan Bu Setiani lagi, lanjut. Bu masih di mute. Bukan aku. Jadi caranya membaca dari indikator. Indikator itu fakta. Mana yang paling tinggi? Jadi tadi Ibu sampai dengan kreativitas yang ada, dengan perbedaan model yang dilakukan, maka salesnya akan growth. Itu yang disebut sintesa. Jadi seorang dokter banyak kalimat-kalimat yang terus, bukan teori sekarang. Bagaimana pemerintah daerah kepada wali kota, bupati, itu ngomongnya sudah indikator, bukan kepada teori. Itu yang perlu dipelajari ya, Mbak Paramita. Terus yang metodologi populasi sampling belum dilengkapin. Hati-hati. Jadi nanti keluar dari ujian sidang kalau lulus tentu saja mampu. Validitas tertinggi, validitas rendah sebagai saran dan seterusnya itu kemudian didukung oleh jurnal 1, jurnal 2. Luar biasa dokter itu. Selamat. Begitu Prof. Willy, terima kasih. Baik, Halo Prof. terima kasih Bu Setiani. Ya. Bu Paramita tadi ya. Baik, Prof. Ya. Sekarang silakan Bu Yusi. Ya, terima kasih Prof. Willy. Selamat ya Mbak Mita. Izin Prof. Samsir dan Mbak Ning ya. Jadi ya jauh ya lebih baik dari ujian-ujian sebelumnya, di mana sekarang relatif sedikit lah typo-typo walaupun masih ada. Kemudian di bab 5 itu penomoran halamannya, yang halaman pertamanya kemana? Nggak ada halaman 151 yang Mbak Mita. Baik. Peletakan nomor gambar. Ada yang benar, ada yang salah. Kalau gambar itu kan di bawah. Gambar sekiannya itu di bawah gambar. Beda dengan tabel ya Mbak Mita ya. Baik, Prof. Baik, Bu. Ya, kemudian di tujuan penelitian pada abstrak, tujuan penelitian Mbak Mita tuh ngapain? Menganalisis pengaruh antar variabel ya? Betul? Iya, Tapi itu tambahannya untuk membantu UMKM. Ya itu lebih pantasnya untuk implikasi ya Mbak Mita ya. Iya, Bu. Ya. Di bab 1 di latar belakang penelitian, Mbak Mita itu di dalam penelitiannya variabel Y-nya apa? Form performance, Bu. Nah, itu saya kok kalau baca kurang dipertegas ya. Ada apa dengan firm performance UMKM di Tangsel? Baik. Mbak Mita udah jelaskan belum? Untuk secara umum dijelaskan, namun data pendukung seperti yang Bu Justin dan Prof. Setiani Dwi Lestari tadi minta, insya Allah akan saya tambahkan Prof. Bu. Iya. Jadi nanti data pendukung untuk mempertajam pembahasan terkait variabel from performance UMKM Kota Tangerang Selatan. Terima kasih atas sarannya, Bu Justin. Terima kasih Mbak Mita. Kemudian untuk bab 2, Mbak Mita masih ada beberapa yang belum dituliskan sumbernya ya. Saya ambil contoh halaman 37 saat Mbak Mita menjelaskan tentang budaya organisasi ya, di baris pertama. Keinginan anggota untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha dan bekerja keras lagi bagi pencapaian tujuan organisasi. Itu menurut siapa? Apa pendapat pribadi Mbak Mita atau bagaimana itu? Ada, Bu, ada dasarnya. Nanti tolong ditulis ya. Baik. Nah, di halaman 60 pada saat Mbak Mita menjelaskan rangka konseptual, ya itu nggak usah perlu lagi dijelaskan grand theory, middle theory, sama applied theory, kan udah di awalnya udah ada. Ya, jadi itu dihapus saja, mulai menjelaskan tentang ya keterkaitan antar variabel-variabel penelitian. Ya, jadi mulainya dari form performance aja. Itu ya Mbak Mita ya. Baik, Bu.
halaman 62 itu sumbernya dicoret aja ya. Gambar rangka itu kan bukan dari hasil olahan data. Ya, Baik, Bu. oke Mbak Mita. Di bab 3 itu metodologi ya di rancangan penelitian, tolong ditambahkan unit analisisnya siapa? Individu, yaitu pelaku UMKM di Tangsel gitu ya. Tambahkan ya. Iya, baik, Bu. Ya. Pengambilan sampel, pengambilan datanya juga sekali waktu aja atau secara berkala? Sekali waktu saja, Bu. Ya, berarti cross seksional ya, Mbak ya. Nah, ini yang saya masih tanda tanya untuk hasil uji instrumen itu Mbak Mita menyajikannya di bab 4 ya. Iya. Coba dilihat buku panduan dan boleh diskusi dengan promotor atau co-promotor hasil uji instrumen penelitian, validitas atau reliabilitas, apakah diletakkan di bab 3 atau di bab 4. Itu ya Mbak Mita ya. Baik, Bu. Nah, di bab 4, halaman 95, tabel 4.3, itu klasifikasi usia. Dirubah ya Mbak. Baik, Bu. Jadi kan antara 21 sampai 30. Nah yang keduanya 31. Padahal tulis aja lebih dari 30 sampai 40. Lebih dari 40 sampai 50. Lebih dari 50 sampai 60. Ya Mbak Mita. Baik, Prof. Ya. Kemudian tabel 4.7 sampai 4.11 indikatornya ditulis saja pernyataannya seperti tadi diusulkan Profesor Setianti juga tadi ya, supaya Setiani, sorry ya, supaya bisa tahu indikator yang paling besar tuh yang mana gitu ya Mbak ya. Siap, Bu. Nah, tabel 4.20. Saya tidak tahu apa maksudnya Mbak Mita menuliskan ya ada alfa lebih besar dari beta direct. Apa tuh maksudnya? Menggambarkan variabelnya, Bu. Hubungan variabelnya. Ya, tapi kenapa ada alfa lebih besar direct? Kan harusnya X panah ke Y. Itu maksudnya tanda panah, Bu. Bukan izin. Oh iya, pantas saya bingung sendiri. Nah, tadi menyambung Bu, ya. Ya, menyambung saran dari Profesor Panca, saya juga ingin meminta Mbak Mita menjelaskan peran mediasi bisnis model innovation itu ditambahkan. Kan tadi ya, ada yang pengaruh langsungnya lebih besar. Organization culture ya. Tapi begitu dimediasi jadi kecil kan, lebih kecil dari peran pengaruh langsungnya. Nah itu disebutnya mediasi apa? Ya, ada full mediasi, ada parsial. Ya, itu tolong tambahkan. Baik, Bu. Ya, di bab 5 halaman 151 alinea kedua. Nah itu diperjelas Mbak kalimatnya, kayaknya ada yang terpotong gitu. Coba kalau Mbak Mita baca, kan terpotong kan? Misalnya ya, dan corporate entrepreneurship memiliki pengaruh yang paling kuat strategic orientation terhadap, nah itu kan terpotong kalimatnya. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Di halaman 159 saran untuk penelitian selanjutnya benar ya. Jadi saran untuk penelitian selanjutnya itu ada kaitannya dengan keterbatasan penelitian ya. Jadi Mbak Mita udah benar menjelaskannya, cuman tambahkan Mbak Mita selain harus meneliti topik-topik variabel-variabel ini kan dikatakan juga ya keterkaitannya dengan competitive advantage, strategic risk, bisnis strategi gitu ya, itu menurut siapa?
tambahkan literaturnya ya Bu ya, sumbernya. Iya, sumbernya. Iya, betul. Ya, Mbak Mita ya. Baik. Ya, jadi sidang terbukanya tolong diperbaiki dulu ya, saran-saran dan masukan dari tim penguji ya. Baik. Ya. Ya, Prof. Willy. Terima kasih banyak. Ya, saya kembalikan ke Prof. Willy. Terima kasih Bu Justin. Ya. Bu Palamita ya. Baik Prof, terima kasih Prof. Bu Terima kasih Bu Desi, Justin. silakan Bu Desi. Ya. Baik, Prof. Willy, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Mbak Mita, selamat ya Mbak, sudah sampai pada tahap sidang tertutup pada hari ini. Moga-moga lancar sehingga bisa siap-siap untuk sidang terbuka ya. Oke Mbak Mita, berhubung saya penguji terakhir nih, memang semua yang saya catat itu ya sebagian besar sudah disampaikan. Jadi tentunya Mbak Mita sudah cukup banyak juga revisi-revisi ataupun perbaikan yang memang perlu dilakukan supaya makin mantap lah disertasinya ya Mbak ya. Jadi mulai dari abstrak itu memang kurang ini aja pemisahan ya, bahwa ada kalimat untuk itu dimasukkan nanti di implikasi. Tujuan itu saklek aja Mbak sampai dengan variabel Y, dah gitu aja ya Mbak. Nah kemudian untuk di bab 1 saya mendengar tadi kan Bu Justin menyatakan variabel Y-nya kurang di develop ya. Saya pun juga meminta kepada Mbak Mita seperti itu. Tambahannya adalah karena ada cerita mengenai bonus demografik ya Mbak, yang terkait dengan kelompok usia produktif di persentasenya cukup tinggi gitu ya. Nah ini Mbak Mita saya pikir kurang mengeksplor dari situ kaitannya dengan hasil penelitian kira-kira apa, karena kan ini kan satu prestasi sebetulnya ya, satu poin plus sebetulnya dari Tangsel dengan kondisi seperti ini. Nah jadi mohon itu nanti bisa dibuat dalam kesimpulan Mbak Mita juga, ataupun implikasi yang mungkin terkait dengan karena kan ada variabel business innovation mungkin di situ ya. Nah dari hasil itu apakah relate dengan kondisi demografik yang tadi disampaikan, mungkin itu juga menjadi tambahan ya Mbak Mita ya. Nah kemudian kalau Mbak Mita itu kan cluster bisnisnya itu kan kuliner ya, dan itu adalah yang halal gitu kan ya. Nah ini di hasilnya Mbak Mita sendiri, saya kok kayaknya melihat kurang diekspos untuk bisnis ini dengan hasil disertasinya Mbak Mita nih. Nah apakah misalnya gini Mbak, kalau kita melihat dengan bisnis ini, apakah memang dari sisi masyarakat yang ada di sekitar itu memang relatifly misalnya kalau dilihat dari pengelompokan agama mungkin memang rata-rata muslim yang ada di situ, atau dari mana di bisnis itu spesifik yang banyak di istilahnya peningkatan bisnis hasil penjualannya yang mungkin terlihat dari produk bisnis yang diberikan. Nah, mungkin itu belum masuk tuh dalam hasil Mbak Mita gitu. Secara statistik sudah oke, tapi bla-blanya seperti Prof. Setiani sampaikan tadi, mungkin di situ juga tolong Mbak Mita tambahkan gitu ya. Jadi kita kayak lebih fokus kepada cluster bisnis yang Mbak Mita ambil gitu ya. Nah, kemudian terkait juga dengan bab 3, memang bab 2 dulu. Bab 2 itu saya lihat juga di catatan saya sama dengan Bu Justin yang conceptual framework yang bla-blanya terlalu panjang lagi, jadi lebih spesifik pada modelnya saja. Jadi Mbak Mita menjelaskan kronologis model itu keterkaitannya dari mulai X kemudian ke Y yang dimediasi oleh tengah-tengah. Gitu ya Mbak? Iya, baik. Oke. Nah di bab 3 mungkin saya mau nanya aja, karena memang kan untuk pengambilan sampel mengikuti atau mengutip dari teorinya Hare ya, yang sampelnya itu dari indikator dikalikan minimal 5 sampai 10. Saya ingin tahu aja, kenapa Mbak Mita mengambil dikali 5, walaupun itu sudah masuk ya ke dalam kategori boleh untuk diteliti. Cuma kenapa 5-nya diambil? Kenapa nggak 10 Mbak Mita? Bisa langsung dijawab Mbak Mita? Iya,
Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Terkait sampel UMKM halal yang saya ambil, kemarin ada latar belakang Bu, saya mengambil UMKM halal yang sertifikasinya itu setahun terakhir, gitu, dan memenuhi jumlah sampling minimal 5 sampai 10 tadi, itu ada lebihannya. Jadi saya ingin mendapat gambaran yang lebih spesifik, meskipun memang tidak di state langsung gitu ya, di state langsung untuk UMKM halal yang mendapat sertifikat di setahun terakhir, seperti itu. Jadi lebih terbaru. Oke, jadi itu mohon dijelaskan ya Mbak, supaya keingintahuan aja sebetulnya gitu ya. Y5 juga boleh, asal ada alasan, jadi siapa tahu ada yang mau bertanya kan, jadi kita udah paham gitu ya Mbak. Baik, kemudian kalau di bab 4 Mbak, sama juga di karakteristik responden, Bu Justin tadi bilang usia, saya malah nambahkan selain usia ada di masa jabatan Mbak. Masa jabatan tuh saya lihat dari sampai 5 tahun, kemudian langsung Mbak Mita 10 tahun. Atau mungkin ada range 5 ke 10 mungkin, itu kurang ya. Jadi mohon diperbaiki lagi untuk karakteristiknya itu. Kalau di pembahasan saya sih melihat sudah sudah cukup komprehensif karena mengkaitkan dimensi-dimensi yang Mbak Mita gunakan dalam indikator-indikator itu. Namun gitu ya, kita bicara untuk bab 5-nya nih, karena kan nanti kan dimensi ini juga akan terkait juga dengan implikasi yang akan di istilahnya di blow up untuk macam-macam ya Mbak, ada manajerial, teoritiknya gitu kan. Nah, ini mungkin bisa diselipkan Mbak di situ gitu, supaya seolah-olah kita fokus juga pada dimensi itu dari masing-masing variabel. Jadi boleh dicolek-colek sedikit dimensinya untuk diimplikasi, maksud saya seperti itu Mbak. Kalau tadi kan Prof. Septiani juga bilang, kenapa nggak lebih menyeluruh dengan regulator, itu juga bagus sekali saran beliau. Nah, namun mungkin ada reasonable yang bisa dijelaskan di situ juga terkait dari dimensi yang ada khususnya, gitu ya Mbak. Oke, saya rasa sih cukup dulu untuk dari saya. Mudah-mudahan ini. Coba begini, kalau saya misalnya tanyakan ke Mbak Mita ini termasuk pelaku bisnis nggak sebetulnya? Bukan Bu. Bukan ya. Nah, kalau memang bukan dari pelaku bisnis, apakah Mbak Mita melihat dari hasil disertasi ini gitu ya? Karena kan harapan kita depan itu kan nah, adakah satu dari hasil ini, apakah Mbak Mita melihat adakah satu hal yang memang bisa ditekankan gitu untuk bisa menjadi satu prime factor yang sangat mendukung terhadap firm performance ini? Gimana Mbak? Ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Desi. Pertama-tama untuk UMKM di Kota Tangerang Selatan ini fenomenanya itu terus berkembang dengan permintaan konsumen yang lebih beragam. Tentu apa-apa yang sudah dimiliki oleh UMKM ini tidak cukup, maka diperlukan inovasi, dan itu ternyata di hasil penelitian saya mendukung business model innovation itu harus terus diperbaharui, berkembang seiring dengan kreativitas, kemudian desain dan lain sebagainya yang menjadi salah satu indikator untuk terus dikembangkan di UMKM Kota Tangerang Selatan. Ini tentu akan mendukung data untuk penentuan kebijakan di pemerintah kota, bagaimana mensupport untuk UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan itu untuk terus lebih baik lagi kinerjanya di masa-masa yang mendatang di tengah era yang terus berubah dan tentu membutuhkan inovasi di dalamnya. Seperti itu, Bu. Oke, kalau bicara inovasi pasti kreativitas tadi ya Mbak. Iya. Yang pasti mungkin untuk bicara kreativitas kira-kira perlu apa yang diceritakan kalau menurut Mbak Mita? Iya. Saya izin Bu, saya sebagai wakil rakyat, saya banyak berinteraksi dengan pelaku UMKM, masyarakat, dan ini menjadi bahan saya untuk memotivasi mereka.
oh ternyata teman-teman UMKM ini bukan hanya berkontribusi yang begini-begini aja dengan rutinitas yang ada, tapi ada bahan bagi saya untuk memotivasi mereka. Bagaimana harus terus ditingkatkan kreativitasnya untuk terus bertahan, bahkan lebih baik lagi omsetnya di masa yang mendatang. Maka ini termasuk kontribusi real saya untuk bisa mendapatkan data pasti, oh ternyata UMKM itu membutuhkan ini. Dan ini didasarkan atas penelitian yang saya lakukan, sehingga lebih meaningful untuk bisa memotivasi mereka sebagai saya wakil rakyatnya. Selain di sisi lain, saya juga punya power untuk bisa memberikan saran ke pemerintah kota dan tentunya punya hak untuk memberikan regulasi legislatif untuk memberikan support terkini untuk UMKM di Kota Tangerang Selatan. Sebagai informasi bahwa di tahun 2023 ini saya termasuk pengusul Perda untuk halal dan higienis yang tentunya paling banyak berefek di UMKM dan juga konsumen secara umum. Banyak regulasi-regulasi sebelumnya di pemerintah pusat misalnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang menuntut UMKM untuk terus berinovasi bahkan mencapai sertifikasi halal dan tidak berhenti dari situ untuk terus berinovasi ke depan. Di bahan saya Ibu untuk bisa memotivasi terus masyarakat saya untuk menjadi lebih baik. Yes, oke, kayaknya saya sih mendengarnya sangat optimis banget ya. Jadi artinya dengan posisi sekarang Mbak Mita ini menjadi satu manfaat yang luar biasa ya dari hasil disertasi itu, karena memang bukan sekedar motivasi, tetapi memang semua tuh harus bisa melihat ya, ataupun kalau perlu benchmark untuk UMKM yang lebih maju, sudah naik tahap, level, dan seterusnya. Jadi well educated people juga pasti diperlukan ya Mbak ya. Oke, kalau gitu thank you so much. Terima kasih Mbak Mita. Saya kembalikan kepada Ketua Prof. Willy. Terima kasih Prof. Prof. Willy. Prof. Willy. Prof. Willy. Ya. Ya, lanjut Bu Desi. Sudah ya? Prof? Sudah. Ya, sudah. Terima kasih Prof. Bu Yunisi ya. Bu Yunisi. Masih ada penguji lagi, Prof? Sudah saya rasa. Sudah semua. Oh, Pak Rorim ya? Pak Rorim? Iya, betul, Sudah. Prof. Saya ini sudah, Bu Sesani, Bu Desi sudah, Yusri sudah, Prof. Panca sudah. Ibu Bu Ning. Oh, baik. Saya nanti yang Pak Yodil. Ya, Oh. nanti yang keempat, Bu. Yang keempat. Oh, baik. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Willy, Ketua Sidang. Mbak Mita, selamat ya. Ini di antara berbagai kesibukan, ini Bu Desi jadi Mbak Paramita ini anggota Dewan di Tangsel, jadi beliau juga punya tadi ya posisi yang strategis untuk kalau terkait dengan kebijakan dan seterusnya. Jadi ini bisa dimaksimalkan nih hasil risetnya Mbak Paramita ya. Nah, saya tidak bertanya lagi karena udah banyak sekali tadi pertanyaan dan juga masukan-masukan. Terima kasih kepada Prof. Setiani, kemudian Prof. Panca, Ibu Justin, Bu Desi. Kami ya, saya bersama Prof. Samsir mendampingi Mbak Paramita untuk penulisan disertasinya. Hasil riset Mbak Mita ini bagus sekali, seperti saya sudah sering juga sampaikan gitu ya, dan sangat menarik, sangat applicable gitu ya, dan apalagi dengan posisi Mbak Paramita yang sebagai anggota Dewan ya. Nah, dari berbagai masukan nanti diakomodasi, diperbaiki lagi Mbak Mita. Pesan dari saya paling terkait dengan narasi ya, saya juga udah sering sampaikan, narasinya ayo diperbaiki, dimaksimalkan supaya ide-ide yang
Mbak Mita sampaikan secara verbal itu bagus sekali, bisa terekspresikan secara maksimal dalam risetnya atau disertasinya Mbak Mita. Ya, jadi kadang-kadang banyak banget yang ada di kepala Mbak Mita, tapi tidak terekspresikan. Nah, jadi nanti yang tahu Mbak Mita sendiri gitu kan. Padahal nanti disertasinya kan akan dibaca orang gitu ya, Mbak Mita ya. Jadi sekali lagi tadi sudah banyak masukan. Justin, Ibu Dr. Justin, nah ini selalu membantu ini ya, detail sekali koreksi-koreksi yang walaupun apa namanya kadang-kadang terkait tipe gitu, tapi itu memang penting ya karena akan mengganggu karya Mbak Mita ya ketika tipenya banyak, ketika penomorannya nggak benar gitu. Nah, terima kasih Bu Justin dan juga tentunya kepada Bapak Ibu yang lain. Saya kira itu. Nah, kalau terkait dengan tadi ya uji instrumen itu sebaiknya ada di mana sih? Tadi mungkin Bu Lucy juga ya menanyakan. Kalau berdasarkan panduan yang sekarang itu berada di bab 4 sih. Jadi mungkin nanti yang perlu dicek lagi apakah panduan kita yang perlu diperbaiki lagi ya. Kalau memang harus di bab 3. Kalau saya pribadi, saya tidak terlalu mempermasalahkan itu mau di bab 4 atau bab 3. Kalaupun di bab 4 itu katakan sebagai bagian dari hasil analisis data gitu ya, menguji reliabilitas dan seterusnya. Ya, tapi nanti sekarang ini kita menggunakan panduan yang ada dulu. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan Prof. Philip. Terima kasih. Selamat, Bu Mita nggak usah di itu ya, jadi kopromotor ya. Sekarang silakan Prof. Abdul. Ya baik, terima kasih Prof. Willy, para penguji, Prof. Panca, Prof. Kiyadi, kemudian Ibu Dr. Justin, kemudian Dr. Desi, juga kepada kopromotor ya, Ibu Ding. Jadi gini Ibu Pramita ya. Jadi yang pertama tentu seluruh saran-saran yang telah disampaikan di dalam ujian sidang tertutup ini itu dilaksanakan ya. Kemudian yang kedua ya harapannya bahwa pada saat sidang terbuka nanti tidak ada lagi ya baik dari sisi editingnya apalagi substansinya. Jadi istilah saya clean and clear ya. Jadi diperhatikan betul. Kemudian yang tiga saya mengingatkan pesan saya di awal-awal membimbing saudara itu ya dalam memutuskan untuk menentukan topik dan seterusnya seharusnya dia marketable ya. Marketable itu artinya dengan susah payah diselesaikan seharusnya memberikan dampak ya kepada pihak-pihak yang memang memerlukan seperti yang terungkap tadi dalam beberapa pertanyaan ya. Jadi apalagi peran saudara sebagai wakil rakyat ya tentunya sangat penting terutama melalui implikasi strategisnya. Makanya ya saya sudah menyarankan kepada saudara supaya itu diperdalam ya, diungkap lagi, jangan sampai dia menjadi ya katakan berlian gitu ya, tapi tidak kelihatan kemilaunya gitu ya. Jadi sangat tepat ya, Anda sudah ya sebagai perancang kebijakan ya, perancang regulasi, saya kira ini menjadi tepat ya. Penelitian saudara ini ya. Saya kira itu terakhir saya mengucapkan selamat ya kepada saudara sudah berhasil ya melewati tahapan yang keempat ya menuju ke terakhir ya. Saya kira demikian dari saya Prof. Willy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tunggu nilainya ya. Bapak Baik, Ibu. Prof.
Bu Paramita, Bapak Ibu penguji, ini nilai sudah ada. Baik, Prof. Bu Paramita bisa untuk melangkah ke tahap selanjutnya ya, untuk ujian terbuka ya. Ya, terima kasih. Tadi Prof. masukan-masukan dari Bapak Ibu penguji diakomodir ya, masukan-masukannya. Kemudian dipersiapkan untuk ujian terbukanya. Ini nilainya 91,9A lulus. Selamat ya Ibu Paramita ya. Baik, terima kasih Bapak banyak, Prof. Prof. Selamat semuanya. Bapak Ibu terima kasih ya. Terima kasih banyak. Selamat ya. Ya, baik, Mita. ya. Selamat juga buat Baik semuanya, Prof. ya. Samsir, Ya, Bu Dr. Prof. Wainingsi. Prof. Willy, Ya. Terima kasih Prof. Willy. Ya. Selamat Mbak Mita, selamat Prof. Samsir, Ya. Mbak Ni. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Panca, Prof. Willy. ya. Terima kasih Riani. Mohon lift ya. Izin lift ya. Apa kabar semuanya? Iya, Sampai ketemu Salam kenal ya Bu. Bu Setiani, Iya. salam kenal. Iya, salam kenal juga. Mbak Desi, Ibu Mbak. dari mana Bu? Mbak Dari Ani. Budi Luhur. Mbak Ani. Oh dari Budi Luhur. Iya iya. Awak yuk, teman main. Mbak Ani, apa kabar Mbak Ani? Ih, baik, ya ampun, terima kasih. Sampai ketemu nanti. Iya, satu-satu. oke. Prof. Willy, saya sudah di jalan karena sudah janjian sama dokter gigi karena tadi jamnya mundur, jadi saya sudah di jalan. Maaf ya.